Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid darain. Amin. Kemudian halaman 17, berakhlak dengan nama Tuhan kita Al-Mu'minu, Al-Mu'min. Al-Mu'min nama Allah Ta'ala yang ketujuh. Artinya ada. Mu'min itu artinya huwallazi yu'za ilaihil amnu wal amanu bi ifadatihi asbabahu wasaddihi turuqal mawakhifi, yakni artinya yakni dinisbahkan kepadanya nya Allah, nang Allah yang bengaran Al-Mu'min, dinisbahkan kepada Allah memberi keamanan dan rasa aman dengan mendatangkan asbab-asbab aman dan menutupkan asbab-asbab yang menakutkan. Ingatkan Allah itu musabbibul asbab. Allah lah yang menciptakan segala sebab-sebab. Nah, sebab ini ada dua. Ada asbabul amni, sebab-sebab aman. Yang kedua ada tadi asbabul mawakhib atau turuqul mawakhib, lorong-lorong hati ini takutan. Jadi Allah yang mendatangkan rasa takut, Allah yang mendatangkan rasa aman. Dintu dulu keyakinan kita. Allah yang mendatangkan rasa takut, Allah juga yang mendatangkan rasa aman. Nah, di antara turuqul mawakhib artinya lorong-lorong jalan-jalan kita takutan. Itu lorong itu ada dua. Satu, ada lorong itu biwasitatin, ada dengan wasitah. Wasitah itu perantara, berarti liwat manusia. Napa contohnya? Seperti dicuntan orang harta, seperti dipukul orang, dibunuh orang, atau digibah, dikuyai orang. Itu termasuk mawakhib. Mawakhib. Ada ustadz, ada guru, rupanya inya berceramah, bebacaan di langgar di masjid. Rupanya entah tersinggung kah ada orang di luar masjid. Pas acara di kampung, sekalinya orang tuh hendak menghantam lawan guru ini. Nah, jadi buah bibir di kampung, bahkan diancamnya pian guru wae punya betamu ulun karena berduaan punya dingin gulu. Wah, takutan dingin gulu tuh. Nah, jadi alhasil menelpon ke kita, Guru Anwar, kayak apa nih ulun nih? Nggih, kayak apa? Ampih kah pengajian di langgar di masjid? Kita nih anak ditampar orang nah. Bahkan ada gegempangan pembacaan nilai. Itu kayak Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga. Ya Allah, diracuni orang, disihir ditanung orang. Kada gegempangan Nabi ta. Belum lagi nang disambeti orang, dihina orang tuh tamaha. Jadi alhasil ada mawakhib. Ada mawakhib. Jadi bu untungnya sama ini dengarkan ulun lah. Siapa aja orang yang beriman, pasti di mana aja begana selalu di titik kada aman. Dintu dulu. Dinta.
Orang yang beriman di mana aja begana pasti di titik kada aman. Tujuannya apa yuk? Hikmahnya apa yuk? Supaya ya Allah. Nah, supaya kita dekat Allah untuk hidup ini punya rasa aman. Yang di pesawat terbang tak kimus aja diitihi, film aja, lagu aja dilihat. Coba pesawat bergoyang, Yasin tuh baca, nang semua pesawat tahu tuh. Perhatan makan bergoyang pesawat, ampih makan, kada nyaman kayaknya. Napa gerang? Kalau ku gugur, jadi ingat mati itu dasar maulah kada nyaman makan. Kada baca Yasin, tak baca Yasin. Nah, kada kegampangan. Jadi dintu juga Nabi Musa sangkaan rasa aman saku sudah keluar pada Mesir. Ya Allah, jauh lawan Fir'aun. Fir'aunnya mati lama sudah. Tatap kada aman. Siapa nang dihadapi? Orang beriman munafik. Ya kah? Karun dihadapi kada gegampangan. Musa Samiri nang dihadapi, nang menyuruh menyembah anak sapi lah. Jadi di mana aja titik orang beriman pasti ada kada aman. Gitu tak. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tinggal di Makkah, amanlah Nabi Muhammad. Tidak aman Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Jandal yang bilang ketujuhnya menyambet gitu. Ya Allah, pokoknya habis akabir mujrimiha tuh menghantam ke Nabi. Kada kegampangan hijrah Nabi ke Madinah. Amanlah di Madinah. Tetap kada aman. Apa kada amannya? Yahudi dihadapi. Abdullah bin Ubay bin Salul kepala munafik dihadapi. Jadi orang beriman tuh kayak itu. Cuma dulu kita keyakinan sama ini, takut dengan aman itu datang dari Allah. Al khauf minallah wal aman minallah li'annahu musabbibul asbab jami'an. Karena Allah lah yang menciptakan aman, Allah lah yang menciptakan rasa takut. Sama itu Bu Untungai. Jadi munya aman lawan takut itu datang dari Tuhan. Berarti kemana bulik nah? Ke Tuhan. Itu garing awak, ada penyakit di awak. Utak nih jangan ingat obat dulu. Utak nih jangan ingat dokter dulu. Utak nih jangan ingat herbal dulu. Utak nih ingat Allah. Ya kan? Idza maritu bahwa yashfi. Munya ulun garing, dia Allah yang menyembuhkan. Jaga pula pikir. Ya Allah, nah jaga pula pikir. Bawa sembahyang, bawa sedekah, bawa puasa. Anu jaga pula pikir. Dinta hanyar bawa obat, datangi dokter, datangi mantri, minum obat, ya kah? Minum madu. Anu sebelum itu ingat siapa? Ingat Allah. Sama itu caranya. Mudahan kita ingat Allah. Sama itu. Jadi ulun-ulanglah, siapa aja orang beriman, di mana aja titik selalu berada di tempat kada aman. Hikmahnya supaya orang beriman itu selalu masuk di hadrahnya Allah. Ya Allah, supaya ya Allah, ya Rabb, sembahyang. Karena yang mendatangkan aman itu Allah. Itu sama itu. Jadi oleh karena itu ulun ulang kembali akan ke Tuhan. Jadi jer ulun anu ustatai guruwai jangan ampih pengajian. Pian munya hendak jaga aman, mikrofon jangan lagi nyaring keluar. Anu ceramah pakai anu aja, mikrofon dalam aja. Kada usah pakai mikrofon luar. Kalau aku betimpasan pulang, kan murid ini bisi guru, murid guru ini bisi murid.
murid ini hendak nang anu sudah, hendak nang menyerang juga, timbul nang bekalahian kada bagus. Nah dinta jelun teruskan pengajian supaya jaga aman, paling mikrofonnya aja jangan suara luar, suara dalam aja, atau ganti paknya. Jelun pin pak apa dibaca? Anu guru pak akhlak. Nah ganti pak tuh ketuhanan. Atau pak sembahyang. Kada mungkin nyinggung orang. Kan masalah behudu bak umur. Gitu tak. Masalah rukuk sujud. Nah ganti paknya inta sama itu. Anu guru anu ada murid-murid menyerangkan ampih aja. Julun punya ampih kena ceritanya kada bagus. Kita punya kawah husnul zikri, tuntung akan kitab, tamat kitab hanya berpikir ampih. Jadi ampih itu bukan gara-gara tahwal, ampih itu sudah tuntung kitab. Oh, terima kasih guru, terima kasih. Ditata julun pikir akan haju bisa ya salah juga. Sama itu. Jadi ada kada aman tuh ada. Ulun pun pernah bebacaan satu tempat itu padang minuman, padang maubat di irah situ tuh. Bahkan penitiannya guru Anor jangan bepandir itulah. Semalam kejadian guru bepandir itu datang ke langgar guru di mana kita betampar jar. Wah, ulun bulik tiap ayat kursi jadi baca. Lawan sorban di bahu siap-siap sudah. Anu batu decing sakilo. Batu decing sakilo diingat. Nah, itu ayat kursi aja sepanjangan. Nah, gitu. Alhasil sama ini ada asbab takut itu wasitah liwat manusia. Yang kedua ada bigairi wasitoh. Bigairi wasitah itu kayak bala alam. Tsunami, gempa, longsor, ya kah? Orang yang tinggal di pinggir pantai, di daerah mana pinggir pantai, apalagi suah tsunami, tetapi berumah pulang di situ ditajaki orang. Jadi ditakuni pasrah hai guru wajar. Cuma hati ini ada pang rasa apa yo ngaran manusia, nang kayak naik pesawat juga. Naik pesawat tuh untungnya hati itu pasti ada rasa takut. Busiah kebesiah busiah gugur, busiah banyak banget tuh busiahnya tuh. Ada nang orang di mobil aja kada usah gini naik pesawat, naik mobil aja sidin itu takutannya kelimpatan sampai di mobil tuh kada guring. Ulun guru anurai munya mobil, apalagi nang menyupir nih laju, ulun kada kawa guring. Julun apa geram? Takutan guru kalau ku bangunnya marah buka. Jangannya impus di tangan rumah sakit guru ajar. Gitu. Jadi ada nang takutan itu nah. Kalau kita laju tuh rasa diayunakan, rasa diayunan. Lawan cepat sampai nah. Sekali bangun sampai kubur rumah sakit. Nauzubillah min dzalik. Mudahan selamat kita musafir. Baudu, jangan kada bersedekah. Ya Allah baca 5 surah. Qul ya ayyuhal kafirun, Idza nasrullah, Qul huwallahu ahad, Qul ajir falaq, Qul ajir binnas. Siapa yang musafir membaca 5 surah, buliknya saliman ganiman, selamat dan membawa ganimah. Ini jakanya orang nang berurusan nih, jakanya orang berdagang nih, anu untung bulik, selamat dan beruntung. Diteta. Baca itu, baca ayat kursi. Diteta sama itu. Anu sama ini aja kesimpulan. Orang musafir pasti ada rasa kada aman. Berumah di pinggir pantai, takutan kalau tsunami yang kedua. Kayak orang nang Gunung Merapi itulah, tetapi ditajaki orang sak rumah. Padahal sudah suah nang kejadian sudah tatapai orang paumaan orang di situ, tanah orang di situ. Cuma kira-kira adalah rasa takutan, tatapai ada. Nah, di dalam takut itulah kita meminta lawan Tuhan. Oleh karena itu hikmah daripada rasa takut adalah
falyabudu rabb hadzal bait allazi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf. Jadi itu rahasianya. Jadi Tuhan tuh mendatangkan rasa kayak palih ke Tuhan falyabudunya ke Tuhan. Itu ta. Bebinian beisi laki belum terkenal kadeda takutan bini sudah masuk TikTok. Laki-laki masuk TikTok, masuk YouTube. Bini itu mulai ada sudah asbabul khauf. Sudah ada. Abahnya lah ulun pasang 3 buting. Apa deng? Ujar nang laki, jaga mata, jangan maitih anak orang. Jaga hati lah, jangan sombong, jangan ria. Yang ketiga, jaga nang ditape. Rupanya ada juga wasiat yang ketiga gitu. Ada kegampangan. Kita siapa aja pasti ada di titik kada aman. Bujur. Ada penyakit di awak, pasti ada titik kada aman. Kasiyah rabah, kasiyah ke rumah sakit, kasiyah mati. Itu pasti ada di titik kada aman. Jadi sekali lagi, orang yang beriman di mana aja posisi Allah pasti meletakkan hambanya itu selalu di titik kada aman. Hatta Nabi Musa, hatta Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hikmahnya apa? Falyabudu rabb hadzal bait. Mudahan kita masuk ke hisnun hasin, mudahan masuk kita ke hadratullah, mudahan kita masuk di dalam. Nah, ya Allah, berdoa, meminta, karena kan takutan. Kita takutan. Jadi ulun melihat di kitab Minhajul Abidin karangan Imam Ghazali, mengapa Allah menciptakan iblis, mengapa Allah menciptakan syaitan. Itu termasuk asbabul mawahid, asbabul takutan kita digudanya, karena dibawanya kita ke neraka. Jadi ujar Imam Ghazali, mengapa Allah ciptakan iblis, mengapa Allah menciptakan syaitan. Iblis itu kayak maling, iblis itu kayak anjing, paham? Asyaitan kal qalbi, asyaitan kasariqi, kayak maling. Ketika kita takut di maling, takut di anjing, kemana kita berparak? Nah, takut di anjing aja, pasti kita bakiau lawan ampun. Munya kita buka ke pohon, naik ke atas, oke, kita selamat. Cuma seumur hidup di pohon aja hidup. Ada kok turun, kadang datang ampunnya. Jauh. Ya kalau bentang, qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq. Jadi oleh karena itu, mengapa Allah datangkan mawahib supaya hamba itu masuk ke hadrah Allah? Mengapa gerang? Di hadrah Allah lah tempat aman. Al-aman fi hadratillah. Al-aman fi zikrillah. Al-aman fi ibadatillah. Itu tak. Buktinya di pesawat goyang, apa yang dibaca? Yasin. Orang yang membaca Yasin berarti masuk di dalam hadrahnya Allah. Jadi tujuan takut supaya hamba jazab, majzub, ditarik supaya masuk ke dalam hadrahnya Allah. Itu hikmahnya. Nah, kita lihat sambungannya. Allah Subhanahu wa taala beri nama dirinya dengan Al-Mu'min. Ya Allah, ngaran Tuhan tuh artinya memberi aman. Dan Allah beri nama pula
akan hambanya dengan al-mu'min, artinya al-musaddiq billah, yakni orang yang beriman. Sama pada nama, beda pada makna. Disebut namanya lapas mustarak. Lapas mustarak itu buuntungnya lapasnya satu, maknanya berbilang. Kalau kita belajar mantik, ya kalau ainun, ainun itu mata. Ainun itu banyak artinya. Ainun itu bisa diarti syamsun, matahari. Ainun itu bisa diartiin mataun, mata benda. Kan ada juga matanya. Ya kalau banyak mata tuh. Matahari, mata kaki, mata pencaharian, mata air, air sembur, mata air, mata angin. Banyak kalimat mata tuh. Jadi mata itu lapas mustarak, lapasnya satu, maknanya berbilang. Sama mukmin. Mukmin itu kalau kakayah Tuhan itu Allah yang memberi aman. Kalau mukmin kakayah kita, mudahan mati beriman. Mukmin dikayah kita itu artinya beriman kepada Allah, percaya kepada Allah, tasdik kepada Allah. Nah, sama itu. Nah berarti pahamannya mukmin kita kada sama mukmin Allah. Lapasnya sama, makna berbeda. Hati-hati dengan sabsotah. Sabsotah itu mukaddimah kadzibah, mukaddimah wahmiyah. Anu kata-kata yang meulah iman orang rusak. Nggih. Diulah contoh. Ana mukmin. Ana mukmin. Al-mu'min ismun min asma'illah. Mukmin itu nama daripada nama Allah. Berarti ambil had asgar, ambil had akbar, buang had ausat. Berarti ana ismun min asma'illah. Oleh karena itu ngaran 100 ujian nang sasat nih. Ditambahi dong sasat ini dipotong orang. Nggih, ngaran Tuhan ke 100 adalah insan. Ya diri kita. Cacak monyet mendengar masuk surga. Dustainya itu mukaddimah kadzibah, mukaddimah wahmiyah. Itu kalau di dalam ilmu mantik namanya sabsatoh. Kalau di contoh mantik itu hadza parasun, al parasu sohilun. Ini kuda, kuda meringkik. Padahal ini kuda digambar. Kan ini gambar. Ini kuda digambar. Bermula kuda meringkik. Kuda meringkik itu kuda hidup. Maka diulahnya natijah. Bermula ini meringkik. Padahal digambar itu kada meringkik. Ini namanya sabsatoh. Kita orang beriman. Allah kan mukmin, beriman. Berarti pahamannya kita ya Allah, Allah ya kita. Sabuku, hulul, ittihad, sasat. Hati-hati dengan aliran kebatinan. Terbagus aliran kezahiran. Inta. Kan ada kalau Daud bin Ali Az-Zahiri. Daud bin Ali Az-Zahiri itu Sunan At-Tirmidzi. Sidin bisa menyambat Az-Zahiri itu. Sidin dinta. Daud Az-Zahiri itu satu firqah daripada fikih. Fikih. Cuma fikihnya bukan fikih arba'ah. Kalau kita kan Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Ahmad bin Hambal, keempatnya sepakat memakai Quran, hadis lawan ijma' lawan kias. Jadi masadirul ahkam itu arbaatun. Kalau Daud Az-Zahiri potong satu, ini kada memakai kias, nya pandang jahir bang. Jadi dibuangnya kias.
Quran, hadis, ijma. Yang parah itu Wahabi. Wahabi itu ijma kada dipakai, kias kada dipakai. Yang dipakainya Quran lawan hadis. Oleh karena itu hukum itu sempit. Dikit-dikit bid'ah, dikit-dikit syirik, dikit-dikit paham gontang? Ini sekarang nih Wahabi nih kesempatan banget di medsos untuk menghinakan juriatnya Nabi kita Muhammad. Jadi kita orang Islam jaga-jaga hati kita, mencintai ahlul bait itu fardu ain hukumnya. Itu perkataan Imam kita Imam Syafi'i. Jadi hubbu ahlil bait itu fardu ainin. Syekh Ali Jum'ah di Mesir masih hidup. Jadi ujar Syekh Ali Jum'ah, Khawarij itu orang yang kada senang dengan ahlul bait. Khawarij fi hajaz zaman ya Wahabi. Paham? Jadi jaga-jaga banget, jaga benar. Jangan kita disaung. Paham untong lah? Jangan tapangkan pandir. Nang maulah kita benci orang alim, benci habaib, benci orang saleh. Mudahan kita cinta habaib, cinta orang alim. Mudahan cinta orang saleh. Jaga itu. Kita sudah kada pak amal, pak ibadah, muhibin barang. Mudahan ay almar'u ma'aman ahad. Ya Allah, gang bersama aja beta Thailand gang mahabbah. Ya Allah guru. Itu tak gang bersama beta Thailand gang mahabbah. Gang madrasah betatai lawan gang penghulu. Hidup ini punya anak jadi penghulu sakulah. Madrasah itu kan sakulah. Hidup punya bersama cinta. Ditentukan siapa nang ulah gang itulah. Nang mengarani gang-gang itu langkar bener. Nah kayak kita nih gang Ar-Rahman, gang Ar-Rahim, gang Al-Idrus, langkar bener. Jadi pondok kita nih baina Rahman wa Rahim. Mudahan sugih lawan alimnya. Itu tak ada gampang anak dapat berkat Habib jalan sebelah. Di belakang sini ini gang Al-Idrus. Jadi kada gagampangan. Ini tapaulan. Nah, jadi hati-hati itu aja pasan ulan. Kalau Zahiriyah itu masih dibawa oleh Sunan At-Tirmizi. Kalau Batiniyah sasad, nya hulul, nya itihad, nya sebuku, yang nang beempi sembahyang itu tak. Paham buntong lah? Itu tak. Jadi ada Zahiriyah, ada Batiniyah. Kalau Batiniyah itu keluar dari ahli sunnah wal jamaah. Nah kemudian pulang sambungannya. Ini adalah lutuf. Lutuf itu artinya kasih sayang dari Allah Ta'ala. Karena dipanggil di hari kiamat akan orang yang namanya seperti nama-nama nabi daripada golongan yang beriman. Cuma ngaran Tuhan dulu yang dapat Abdullah, Abdurrahman, ya kah? Abdul Mukmin, Abdus Salam, Abdul Gapur, Abdul Gapar. Nah itu bedahulu tuh karena absen tak? Bedahulu tak? Punya kada penyembayang berarti bedahulu. Punya penyembayang bedahulu surga. Adita. Hanya ngaran-ngaran nabi kena, hanya ngaran orang wali-wali. Jadi ngaran ini penting banget, bagus ngaran lah. Jangan sembarangan memberi ngaran anak. Aku cuma ambil di Quran jar. Orang siapa? Jahannam jar. Jahannam itu neraka. Di Quran mah ambil sih dia. Nya ada orang tuh mah apa ngarannya tuh Quran tuh nah itu nah. Jadi Quran tuh dibuka, dibuka beki jim nang mana ditunjuk itu diulah ngaran. Nya ada orang mau ulah ngaran sama itu. Jangan kayak itu mau ulah ngaran. Itu tapa ulan di Quran dia kasih tertunjuk jahannam. Tertunjuk sakar. Wail. Jangan. Itu hati-hati jangan anu bagus ngaran. Bagus. Nah itu
Jadi seperti nama Nabi dari golongan yang beriman dan habis dimasukkan ke dalam surga. Nang langkar banget itu ngaran pakai ngaran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hendak menjinguk dalail khairat berapa tah? 201. Ya kalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Ahmad sallallahu alaihi wasallam, Mahmud, Hamid. Banyak tuh ngaran Nabi kita Muhammad. An-Nur sallallahu alaihi wasallam, Hidayatullah sallallahu. Coba buka dalail. Ya kalau jadi An-Nur Hidayatullah tuh 2 ngaran Nabi. Jadi tak ada kegampangan. Ngaran seorang dulu lah, ngaran pian biasa. Dinta. Buka kitab Kawakib, kitab Mutamimah. Cari di mukaddimah, cari ala Sayyidina Muhammad. Nah, jingok di dalam ada hadis qudsi. Apa di dalam kitab Mutamimah tuh? Ujar Tuhan, wa izzati wa jalali. Wawnya waw kasam, demi izzah kebesaranku, wa jalal jalalku, la uadzibu ahadan. Aku tak akan menyiksa seseorang tasamma atau tusumnya tasamma yang bernama ia ahad bismika ya Muhammad, dengan nama engkau wahai kekasihku Muhammad, binar, dengan api neraka. Jadi orang yang bengaran dengan ngaran Nabi kita Muhammad, Allah bersumpah tak akan menyiksa orang yang orang itu bengaran ngaran Nabi. Apalagi juriyatnya Nabi Muhammad. Mudah di hati kita tertanam cinta juriyat Nabi Muhammad. Dijaga banget nang kita nih, kita kada pak ibadah. Lalu hati ini kada ketujuan orang saleh, kaya. Kada ketujuan orang alim, kada ketujuan habaib lah. Jadi mudahan kita minal muhibbin. Amilin kada sudah, salihin begini ya kalau muhibbin berang, amilin kada sudah. Lain amilin tong kamera lah ya, salihin kada juga sudah. Ya Allah, salihin ke amilin kah? Solihin. Ya Allah, salihin kada sudah, amilin kada juga. Saimin maginya tuh gen puasa Ramadan ya, Senin Kamis parah ya juga. Sanono puasa habis kiriman, jangan tersinggung. Jadi muhibbin barang, nang di dada nih barang mana? Nang di dada nih barang dijaga. Sawat nang di dada nih kadada amalan, mengapa lagi amal jahir kulir sudah. Amal nang di dada barang dijaga. Dia buntung itu. Dia. Jadi Tuhan bersumpah tuh, la u'adzibu ahadan tasama bismika binar. Sebutin lagi. Ujar Tuhan, ini bahwasanya aku alaitu nafsi. Aku bersumpah atas diriku, zatku, alla yadkhulan nar man ismuhu Ahmad au Muhammad. Tak akan masuk neraka orang yang bengaran Ahmad atau bengaran Muhammad. Ini lebih apa, lebih khusus. Kan ngaran Nabi kan di dalail 201. Ya Allah, adinta Ahmad dengan Muhammad ini ngaran yang paling abdal. Ahmad itu nama Nabi Muhammad yang paling abdal di langit. Muhammad itu ngaran Nabi Muhammad yang paling abdal di bumi. Ahmad itu isim fa'il, Muhammad itu isim maf'ul. Mengapa malaikat senang orang-orang langit mengiau Nabi kita tuh dengan Ahmad, ismuhu Ahmad? Karena Ahmad itu isim fa'il. Artinya orang yang paling banyak memuji Allah adalah Nabi kita Muhammad. Orang yang paling takwa, orang yang paling alim, orang yang paling wara, orang yang paling ibadah, orang yang atka, abadu, akhwapu adalah Nabi kita Muhammad. Ketika Nabi Muhammad orang yang paling makrifah, paling alim, paling ibadah, paling takut dengan Allah, paling zuhud manusia, maka Nabi Muhammad itu disebut Muhammad di bumi. Muhammad itu isim maf'ul.
artinya orang yang dipuji. Setelah dipuji, siapa yang memuji Nabi Muhammad? Allah yang memuji Nabi Muhammad, malaikat yang memuji Nabi Muhammad, kita umatnya yang memuji Nabi Muhammad. Jadi oleh karena itu di bumi Muhammad, di langit Ahmad. Nah cuma ulun pasan pulang siapa bangaran Ahmad Muhammad bagusakan kelakuan. Paham? Nah itu ngaran Siti Sabariah cuma penyarikan. Ngaran Muhammad Ramadhani puasa ka disuah. Ya Allah itu ngaran Khairus Salah sabida kawan hilang. Ya Allah. Nah itu jadi ayo sesuaikan ngaran Amilin beribadah kulir. Ngaran Salihin. Ya Allah. Nah itu jadi sesuaikan ngaran itu telah sesuaikan ngaran. Nah itu jaga tuh. Lalu tertinggal kaum muslimin yang nama mereka tiada seperti nama-nama orang saleh. Kita terkadang kita Indonesia ini kan ajam loh lah. Ngaran ajam ini terkadang ngaran itu ngaran bahasa kita. Lalu mati meninggal beiman sidin. Nah jadi punya ada orang ngaran kada kayak ngaran nabi-nabi, ngaran beridapat ke Tuhan, nang Abdullah, Abdurrahman, Abdurrahim, anu ibernya absen tuh tadi. Nah dinta tadi. Jadi kayak apa itu kayaknya dipanggil. Nah kita lihat sambungannya. Maka berkata Allah Ta'ala, ujar Tuhan, anal mu'min wa anna samaitukum al mu'minin. Aku mukmin Allah memberi aman, dan aku menamai kalian al mu'minin, orang-orang yang beriman. Nah berarti benaran sudah al mu'minin. Lalu mereka dimasukkan di dalam surga pula. Nah itu anak capat ngaran mukmin. Siapa ngaran? Muhammad Mukmin. Nah jadi mukmin itu beuntungai nggih nama Tuhan ketujuh, dan kita pun disebut Allah di dalam beriman al-mu'minin. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Sama itu di kitab. Jaga sepulang. Adab sepantasnya bagi Abdul Mukmin, Allahumma ja'alna minhu, masuk ke dalam hisnun hasin, yakni binting Allah Ta'ala, dengan dua langkah. Pertama, tinggalkan maksiat zahir dan maksiat batin. Jadi tinggalkan maksiat, baik maksiatnya zahir anggota badan atau maksiatnya batin, berarti di hati. Pada isyarat kalimat la ilaha, maknal khurud dari midannya syaitan, keluar daripada midan itu lapangan syaitan. Jadi siapa yang masuk ke dunia maksiat, minuman, maubat, berzinah, berjudi, nang apa aja gawian maksiat, itu masuk ke lapangan syaitan. Aman lah kita, kada aman, baik kada aman di dunia atau kada aman di akhirat. Tangkap polisi, aman lah, kada aman. Dan kada aman di kubur, kada aman di padang mahsyar. Nah itu nang kita takutan. Jadi oleh karena itu langkah yang pertama supaya aman, tinggalkan maksiat. Mudah dosa diampuni Allah. Kita nih orang awam, tahu wae kada boleh, cuma terkadang tetap aja direnjah. Ya Allah, tahu wae genal pahala, cuma tetap aja kulir. Kita nih kilatul khauf, sedikit takut, buktinya wani maksiat. Kita nih kilatur raja, sedikit harap, buktinya kulir beribadat. Kita ngini nah mudah dosa diampuni Allah. Mudah dosa diampuni Allah. Nah jadi
Lorong aman pertama tinggalkan maksiat. Karena munya menggawi maksiat kada aman. Ya Allah, kita belajar hadis. Seorang hamba munya tagawi dosa. Si hamba nih orangnya ketujuh menuntut ilmu. Napa anunya resikonya tagawi dosa? Hilang bab ilmu tuh hilang. Hilang bab ilmu tuh hilang. Jurumiah tuh hilang. Gara-gara melihat nang kadang ngaruan macam-macam. Paham buntong lah? Satu. Yang kedua buntong, hamba tagawi dosa. Hamba tuh orangnya abid, orangnya ibadah. Ketujuh bangun malam, ketujuh baca Quran, ketujuh baca dalail, ketujuh baca istighfar Hasan Basri. Ya kah? Sekalinya tagawi dosa apa anunya? Apa ngarannya ta? Resiko apa ngarannya ta? Ipik-ipiknya anu bu untungnya kada kawa bangun malam, kada ta baca Al-Qur'an, model kayak barat hati itu nah. Jadi punya orang tuh napa ibadah lalu tang ampih ada tuh dosa nang digawi itu ada tuh. Ayo beristighfar, ayo beristighfar. 2, 3. Seorang hamba menggawi dosa, ya kah? Menggawi dosa. Si hamba itu gawiannya mencari napakah, memakani anak bini, gawiannya berusaha, gawiannya berdagang, gawiannya baku kujikan, gawiannya nang apalagi kepahumaan mencari iwak. Lalu ada dosa di gawinya, ditegah rejeki inya, sekalipun rejeki itu asalnya sudah untuk inya, kada jadi diunjuk ke inya. Jadi oleh karena itu mudah dosa diampuni Tuhan. Si dosa penghalang ilmu bagi penuntut ilmu, si dosa penghalang ibadah bagi orang ketujuh bangun malam beribadah baca Quran. Mengapa Quran kada kita baca? HP hari-hari dibuka ada tuh dosa nang kita mulah kuliah kada baca Quran. Mudah dosa diampuni Allah. Mengapa kau lu kahilir de berusaha malam siang malam kada jasing sugihan? Anu ditiring-tiring kalau kau kada bejuhur kada besar. Mudahan paham insyaallah. Nah itu. Satu langkah pertama tinggalkan maksiat. Karena punya maksiat digawi kada aman. Hendak aman tinggalkan maksiat. Langkah kedua adakah? Kerjakan ibadah zahir dan batin pada isyarat illallah, makna dukhul yakni makna masuk pada hadrahnya Allah. Ada kaidah, dengarkan ulun. Darul aman fid dunya hiya hadratullah wa darul aman fil akhirat hiya jannatullah. Mudahan surga. Munya ke neraka kada aman, catuki urang. Mudahan surga. Surga itu darul aman. Guru di dunia ada darul aman, ada hadrahnya Allah. Apa hadrahnya Allah? Nih mudahan majelis ilmu nih hadrahnya Allah, amin. Nih hadir di majelis ilmu. Hati nih tanang bener Bang. Punya paham beunggut, kada paham teguring. Nah ditetak naik asapnya ke otak, ditetak ya nang kabut teguring. Nah ditetak jadi buuntungnya darul aman fid dunya hiya hadratullah wa darul aman fil akhirat wa hiya jannatullah. Ditetak al jannah jannatan. Surga itu ada dua, ada jannatun muajjalah, ada jannatun ajilah. Man lam yadkhulil jannah fid dunya lam yadkhulil jannah fil akhirat. Mudahan ketujuh hadir ke majelis ilmu. Mudahan ketujuh membaca Al-Qur'an. Mudahan ketujuh membaca salawat lawan Nabi Muhammad. Mudahan ketujuh hadir di tempat ibadah semacam ini. Mengapa gerang masuk ke hadrah Allah. Apalagi langgar abah guru di keraton tuh darul aman.
Jadi masuk ke Darul Aman atau sekolah Darus Salam. Mudahan di akhirat masuk Darus Salam. Mudahan paham? Insya Allah paham. Nah, sambungannya. Oleh karena itu, la ilaha illallah itu disebut hisnun hasin, binting yang dibintingi. Rumah bepagar namanya hisnun hasin. Atau kalimatul amni atau kalimatul taqwa. La ilaha illallah itu nah. Pian munya mati tabawa la ilaha illallah, mudahan kita mati beriman. Insya Allah ibaratnya ke padang mahsyar tuh sim istiingka lengkap. Lengkap. Yang menggetar itu nang kada besim. Yang menggetar tuh kada beistiinka, apalagi kada behilim bedahulu. Itu pandangan pertama gini sudah mawah anu asbabul khauf. Polisi ini terkadang pintar. Ini ilmu jiwanya harap, ilmu psikolognya harapnya. Model apa yonya kawa membaca orang ini kada besim nah ketahuan dan jadi munya kada besim bu, untungnya muha tuh muha jadi ya sekalinya tatap raja orang. Oleh karena itu hidup ini langkap-langkap supaya aman. Kayak apa? Supaya aman di akhirat. Bawa la ilaha illallah, mudahan mati beriman. Itu kam dibawa tuh. Ada sabda Nabi, sabda Rasulullah SAW, la ilaha illallah hisni wa man dakhala hisni amina azabi. La ilaha illallah tuh bintingku. Berarti hadis qudsi nih, hadis qudsi. Nabi bersabda, Tuhan berfirman, la ilaha illallah tuh hisni. La ilaha illallah tuh bintingku. Wa man dakhala hisni, siapa yang masuk ke dalam bintingku, rigulku, amina azabi, aman ajabku. Mudahan kita mati la ilaha illallah. Amin ya Allah. Nah pante. Ada lagi amalan, mudahan kita jadi Abdul Mukmin. Amalan Abdul Mukmin ada dua. Amalan Abdul Mukmin itu ada dua. Satu, al-irsyad ila sabilin najat. Kedua, at-tarbiyah fi hadratillah. Ulun ulang. Abdul Mukmin, hamba Allah yang benaran mukmin. Mudahan kita takhaluk bi akhlakillah. Amin. Dua. Satu, al-irsyad ila sabilin najat, memberi petunjuk kepada jalan keselamatan. Yang kedua, at-tarbiyah fi hadratillah, membimbing manusia di dalam hadrahnya Allah. Berarti Abdul Mukmin itu pecah dua. Satu mursid, yang kedua murabbi. Inilah hirfah. Hirfah itu gawian, hirip. Hirfatul anbiya, hirfatul ulama, hirfatul aulia. Mereka hidup bukan untuk makan minum Mereka hidup nang kaya apa diri seorang, keluarga seorang, jiran seorang, masyarakat seorang, kaum seorang, mudahan surga berataan. Kan Allah memberi aman. Karena di neraka kada aman, yang aman itu di surga. Mudahan kita jadi murabbi. Ya Allah, untuk diri kita paling kurang, untuk anak kita. Mudahan kita jadi mursid, untuk diri kita, keluarga kita barang. Gitu. Itulah Abdul Mukmin. Gitu. Lawan niat hati bu, untungnya jangan mengalihi Nabi Muhammad. Maunya kita masuk neraka bu, untungnya mengalihi Nabi Muhammad. Ya Allah, Nabi Muhammad berdahulu masuk surga berdahulu, karena kunci surga itu di tangan Nabi. Nabi-nabi yang lain pun haram masuk surga kecuali Nabi kita yang berdahulu masuk surga. Umat-umat Nabi itu haram masuk surga kecuali umat Nabi Muhammad berdahulu masuk surga. Itu di kitab tuh. Cuma Nabi Muhammad ini imbang masuk surga sidin keluar. Napa garak orang pemimpin tuh dinto kalau mencari supaya jangan ada yang tertinggal.
Jangan ada tertinggal sampai di neraka gini cari Nabi Muhammad. Jadi punya kita masuk neraka berarti kita mereputakan Nabi Muhammad. Mudah atau coba ibadah. Yang ibadah nih kan kayak apakah? Gitu. Paham untunglah. Gitu. Ini mengapa niat nih kemudian santri-santri mudahan alim. Mudahan jadi ulama. Kada apa-apa kita mengurangi akan beban Nabi Muhammad supaya diri kita, keluarga kita, masyarakat kita taat ibadah lawan Allah, mudahan surga. Nang ini barang kada diurus Nabi Muhammad. Nang ini barang kada mereputakan Nabi Muhammad. Melu bontang. Jangan jadi hintalu tambuk lah. Jadi bagus-bagus hintalunya, jangan tambuk. Nah sama itu bahasa ulan. Nah jaga khasiat. Barang siapa mengata bagi orang yang merasa ketakutan dengan apa juga sebab di pesawat puyang itu tuh yang bekami aja jadi bekami minta beguyang atau diancam orang kamunya betamu aku kena awas itu pah kada gegempangan pilih tangan kanan tangan kiri jurang apa gerang tangan kiri rumah sakit tangan kanan kuburan wah diancam orang. Nah kayak apa Bu Untung? Tuh. Nah. Baca ya mukmin 136 kali. Insya Allah aman dirinya dan hartanya dari yang takut-takutkan. Ya mukmin, 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 ya mukmin 136. Lalu berdoa, ya Allah jaga akan diri ulun, keluarga ulun, harta ulun daripada bala musibah ya Allah. Ulun di dalam pesawat, ulun di dalam kapal, ulun di dalam mobil. Ini supir ini laju banget ya Allah. Kayak patina rusi supir, ada gegempangan. Per, pon je supir. Ada keluarga meninggal, pilraina di hulu sungai di Amuntai ada orang meninggal. Ini jam berapa nih? Jam 12. Apa kipayahnya menguburnya jam 2. Kawalah 2 jam. Ya supir kada kawa 3 jam. Kawalah mau usahakan. Punya usaha ayo lah. Entah punya pian jangan menyinggahi penumpang. Kita aja berduaan. Punya menyinggahi lambat. Pian jajak gasnya. Ayo aja supir, aku pacul baju dulu. Supir pacul baju. Kado baju Pak. Berhimat menjajak. Itu ada kegampangan. Dinta rupanya berpikir juga pian. Napa garang per anu kita sesadangnya barang. Gitu. Jadi supir napa? Kada apa-apa kalau kok kita disembahyangkan. Kemudian berakhlak dengan nama Tuhan Al-Muhaimin ingin situ. Mudahan sehat, panjang umur, murah rezeki, umroh haji, anak cucu saleh salihah. Mudahan mati husnul khatimah. Jangan ada hutang lawan Allah, jangan ada hutang lawan hamba Allah. Bisirril Fatihah.